Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gastia Rinaldi dengan NIM 24140100006. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Yang pertama, dalil tentang Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta iza atau ala wadin namli qalat hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wujuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19, di mana mayoritas ulama tafsir menjelaskan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 itu tidak memiliki asbabun nuzul secara khusus. Ayat-ayat ini termasuk kisah yang Allah turunkan untuk memberikan pelajaran untuk pada manusia, bukan sebagai respon terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada ayat 17 sampai 19 menceritakan tentang Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung ketika mereka melewati sebuah lembah. Seekor semut memperingatkan kaumnya agar segera masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, yaitu kemampuan memahami bahasa makhluk lain serta berbagai karunia kerajaan. Allah menurunkan kisah ini sebagai pelajaran agar manusia memahami bahwa seluruh makhluk ciptaannya memiliki kehidupan dan cara berkomunikasinya masing-masing. Kisah ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang penuh kasih sayang, rasa syukur atas nikmat Allah, serta kerendahan hati meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Nah, Nabi Sulaiman tidak menyombongkan keistimewaannya yang dimilikinya, tetapi justru memohon kepada Allah agar senantiasa mampu bersyukur, beramal soleh, dan termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Dengan demikian, asbabun nuzul dari Quran Surah An-Naml ayat 17-19 ini adalah tidak ada sebab hukum khususnya, karena ayat ini merupakan kisah edukatif atau qasas Al-Quran yang diturunkan untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang bersyukur, kepemimpinan, kasih sayang terhadap semua makhluk, dan pentingnya menggunakan nikmat untuk kebaikan. Adapun poin-poin tarbawi yang terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 17-19, yang pertama, pentingnya kepemimpinan yang teratur.
Seorang pemimpin hendaknya mampu mengelola dan mengarahkan anggotanya dengan baik, sebagaimana Nabi Sulaiman yang mengatur pasukannya dari manusia dan jin serta burung. Lalu yang kedua, disiplin dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan. Nah, pasukan Nabi Sulaiman berjalan secara teratur, yang menunjukkan bahwasannya kedisiplinan itu harus dibangun dalam setiap organisasi maupun lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, setiap makhluk itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Allah menciptakan setiap makhluk dengan tugasnya masing-masing. Dalam pendidikan, setiap individu memiliki potensi yang perlu dihargai dan dikembangkan. Yang keempat yaitu kepedulian terhadap keselamatan orang lain, di mana Semut memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang demi menghindari bahaya. Hal ini mengajarkan pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang kelima yaitu pentingnya komunikasi yang baik. Informasi yang disampaikan oleh semut itu terdengar sangat jelas, singkat dan mudah dipahami, sehingga dapat menyelamatkan kaum-kaumnya. Yang keenam, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Semut tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kelompoknya. Yang ketujuh, kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, di mana seorang muslim diajarkan untuk menghormati dan menyayangi semua makhluk, termasuk makhluk-makhluk yang kecil. Yang kedelapan, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun memiliki kerajaan yang besar, Nabi Sulaiman tidak bertindak semena-mena terhadap makhluk lain. Yang kesembilan, rendah hati meskipun memiliki kelebihan. Keistimewaan Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan tidak membuatnya sombong, tetapi justru semakin memiliki rasa syukur yang tinggi kepada Allah. Yang ke-11, syukur merupakan ciri orang-orang beriman. Nah, setelah menyadari nikmat Allah, Nabi Sulaiman segera memanjatkan doa sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Yang selanjutnya, doa menjadi bagian dari pendidikan karakter. Ayat ini mengajarkan agar setiap keberhasilan itu disertai dengan doa dan juga permohonan kepada Allah. Yang ke-12 yaitu nikmat harus digunakan untuk beramal soleh. Nabi Sulaiman memohon agar Allah membimbingnya melakukan amal ibadah yang diridhoinya, menunjukkan bahwasannya ilmu dan kemampuan itu harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Lalu yang selanjutnya, pendidikan akhlak lebih utama daripada kebanggaan terhadap kemampuan yang dimiliki. Nah, kehebatan seseorang itu harus melahirkan akhlak yang mulia, bukan hanya sekedar kesombongan saja. Lalu selanjutnya, memohon agar menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Kesolehan merupakan tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat. Yang terakhir yaitu kesadaran bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Ilmu, kekuasaan, kemampuan, serta keberhasilan bukan semata-mata hasil dari usaha manusia saja, tetapi merupakan karunia Allah yang harus dijaga dengan rasa syukur dan digunakan untuk kemaslahatan. Dapat disimpulkan bahwasanya poin-poin tarbawi yang terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 17-19 ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang mencakup kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, komunikasi, kepedulian sosial, kasih sayang terhadap makhluk-makhluk lain, kerendahan hati, rasa syukur, doa, serta pemanfaatan ilmu dan kekuasaan untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.